Halo adik-adik. Nah, kembali lagi nih bersama kakak dalam mengajar sekolah hari Minggu ya. Nah, ini merupakan video ketiga kakak ya. Kakak ingin menyapa adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik ya, puji Tuhan. Dan kakak berharap kabar kita selalu baik-baik saja dimanapun kita berada dan kapanpun itu ya adik-adik. Nah, di sini apakah adik-adik siap untuk mengikuti ibadah sekolah hari Minggu kita? Siap ya. Nah, namun sebelumnya kita semua harus mematuhi protokol kesehatan ya adik-adik, dan kakak juga meminta kepada orang tua agar mendampingi anak-anaknya dalam sekolah hari Minggu ini ya. Oke, kita akan memulai ibadah kita dan adik-adik semua diharapkan untuk tenang. Nah, saat kakak membawakan adik-adik dalam gerakan, adik-adik ikut ya dalam gerakan. Oke nih, nah sekarang kita akan nyanyi lagu apa ya? Nah, sekarang kakak akan bawakan adik-adik semua dalam satu buah lagu. Dalam lagu Kalau Kau Suka Hati. Adik-adik ikutin gaya kakak ya, dan kita semua harus bersemangat memuji Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang kita akan berdoa. Tutup mata, kita doa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas
kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul, yaitu untuk memuji memuliakan akan kebesaran-Mu dengan sekolah hari Minggu kami ya Tuhan. Berkati sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan dalam cerita nanti tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti, semua hanya di dalam tangan kuasa dan pengasihan-Mu. Amin. Oke, nah sekarang sebelum kita mendengarkan cerita yang akan kakak sampaikan, kita nyanyi satu buah lagu ya adik-adik. Kita nyanyi lagu apa ya? Kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Adik-adik bisa? Oke, kita menggunakan gaya kita ya. Nah, dalam hitungan yang ketiga, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Nah, saatnya kakak akan bercerita. Namun, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita mendengarkan cerita. Nah, adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya. Oke, kakak akan pimpin kita di dalam doa sebelum bercerita. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Meski dalam suasana pandemi virus corona ini, Tuhan tidak menghalangkan dan tidak menyurutkan semangat kami untuk selalu memuji Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan cerita tentang-Mu, tentang kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati kami yang akan mendengarkannya dan yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya semua tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat berbuah dan berkembang dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami anak-anak-Mu Tuhan, yang kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa dan pengasihan-Mu. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Nah, saatnya kakak akan bercerita. Nah, dalam video kali ini kakak akan menceritakan tentang kematian Yesus Kristus, sekaligus tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam tema ini, tema yaitu kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus, dari dia disalib sampai dia bangkit ya adik-adik. Nah, kakak akan bercerita ya adik-adik mengenai peristiwa yang sudah terjadi kira-kira 2000 tahun yang sudah lewat, di mana Yesus disalibkan, mati, dan bangkit kembali. Nah, Yesus mati dan disalibkan, itu semua untuk apa ya adik-adik? Ada yang tahu?
Yesus mati dan disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, Yesus disalib bukan karena dosa dia loh adik-adik. Yesus disalib justru oleh dosa kita manusia yang ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, lebih jelasnya lagi, adik-adik bisa lihat video yang akan kakak tampilkan ini mengenai penyaliban Yesus Kristus. Adik-adik lihat ya. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri
dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah, adik-adik sudah melihat video yang kakak tampilkan tadi. Sungguh ya, menderita sekali Tuhan Yesus disalibkan, dicambuk, serta diberikan mahkota duri oleh orang-orang. Namun, Yesus tetap sabar dan tidak melawan ya. Nah, Golgota tersebut merupakan tempat orang jahat atau seorang pendosa disalibkan, namun tidak dengan Yesus. Yesus disalibkan di Bukit Golgota, namun dia tidak memiliki dosa sedikit pun. Bahkan Yesus adalah orang yang sangat Allah kasihi. Nah, pada hari itu juga ada 2 orang pendosa yang bersama-sama disalibkan dengan Yesus. Yang satunya bernama Santo Dismas. Dia adalah orang penjahat yang menganiaya orang lain sehingga dia disalibkan. Namun dia mempercayai bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah dan dia mengampuni dosanya, dan dia berkata kepada Yesus, "Aku percaya bahwa engkau adalah anak Allah dan tolong engkau selamatkan aku dari dosa-dosaku." Dan Yesus pun berkata, "Engkau akan bersama aku di surga." Nah, kemudian setelah mereka berbincang-bincang, langit pun sangat gelap dan gelap gulita menyelimuti tempat tersebut. Nah, di situ juga Yesus pun meninggal dunia. Nah, sesudah Yesus meninggal dunia, orang-orang meminta mayat Yesus untuk diberi pakaian putih. Kemudian mayat Yesus ditempatkan di goa batu. Saat orang-orang ingin menjenguk mayat Yesus, ternyata mayat Yesus hilang. Kemana mayat Yesus hilang? Nah, sekarang adik-adik bisa lihat video yang akan kakak tampilkan ini ya.
Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah.
Nah, adik-adik sudah lihat video yang kakak tampilkan tadi ya? Ternyata Yesus hidup kembali dan dia menampakkan dirinya ke banyak sekali orang. Dan Yesus berbincang-bincang dengan murid-muridnya di suatu bukit, yaitu Bukit Zaitun. Di situ Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya untuk memberitakan tentang pengampunan dosa kepada orang-orang di seluruh dunia. Kemudian tidak lama Yesus naik ke sorga. Yesus memberkati murid-muridnya dan perlahan dia naik ke sorga bersama Allah Bapa kita. Nah, bukan hanya itu saja ya. Bukan hanya Yesus saja yang bangkit dari antara orang mati, tapi masih banyak lagi mujizat-mujizat di mana orang yang sudah meninggal hidup kembali. Contohnya seorang Elia yang membangkitkan seorang anak janda di Sarfat ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa tonton video yang satu ini. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah?
singgahkah Engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Kata Elia kepadanya, Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas, dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Nah, kemudian mujizat di mana orang yang sudah meninggal bangkit kembali, yaitu seorang pemuda di Naim yang Yesus hidupkan kembali, adik-adik. Nah, tonton video yang satu ini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, Jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya.
maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, adik-adik sudah menonton video yang kakak tampilkan tadi ya, luar biasa ya. Namun pada intinya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, di mana Dia rela mati disalibkan untuk menebus dosa kita manusia. Dan sekian ya cerita dari kakak. Adik-adik sudah mendengarkannya, dan apakah adik-adik senang dengan cerita kakak? Wah, luar biasa ya. Semoga kita semua diberkati dari cerita kakak tadi. Oke, sekarang kakak mempunyai games nih untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik siap untuk mengikuti games yang akan kakak berikan untuk adik-adik semua? Oke, di sini kakak minta adik-adik mempersiapkan bahan-bahan untuk games kita ya. Nah, kakak minta adik-adik mempersiapkan yang pertama Alkitab. Siapkan ya. Nah, yang kedua pulpen atau untuk nulis ya. Nah, yang ketiga buku untuk menulis apa yang akan kakak berikan nanti ya. Oke. Nah, bahan-bahannya sudah ada dipersiapkan. Oke, nah dalam games ini kakak mohon bantuan untuk orang tua mendampingi anak-anaknya dalam games yang akan kakak berikan ini ya. Oke, sekarang kita akan memulai games kita. Oke, adik-adik sudah siap untuk mengikuti games? Nah, sekarang adik-adik bisa lihat kata-kata yang akan kakak tampilkan ini. Nah, kata-kata ini merupakan kata-kata yang acak ya. Adik-adik dituntut untuk menyusun kata-kata tersebut agar menjadi sebuah kalimat yang ada di dalam Alkitab ya. Nah, kakak beri bocoran nih untuk adik-adik semua. Nah, kata-kata tersebut atau kalimat tersebut sudah ada dalam Alkitab yang kakak ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-24. Nah, adik-adik bisa buka Alkitab dan adik-adik bisa menemukan jawaban yang benar dari teka-teki yang akan kakak berikan ini ya. Oke, selamat mengerjakan ya. Nah, ini adalah kata-kata yang sudah kakak rangkai. Oke, seru ya gamesnya, luar biasa. Adik-adik dapat menyusun kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang benar. Oke nih, sekarang kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Nah, kita nyanyikan satu buah lagu.
Kita sudah bersama-sama memuji Tuhan ya. Saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama sebelum persembahan kita kumpulkan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kami sudah mendengarkan tentang cerita-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kiranya dari cerita tadi dapat memberikan banyak pelajaran bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami, dan mohon Tuhan Engkau berkati persembahan syukur kami ini agar berguna bagi pelayanan-Mu dan berguna bagi sesama kami Tuhan. Berkati kami yang mempersembahkannya dengan sukacita dan sukarela. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa dan pengasihan-Mu. Amin. Oke, sekarang kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat ya adik-adik. Ada yang bisa? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3.
ya adik-adik. Nah, sebelum kita bersama-sama menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita doa bersama-sama ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah menyelesaikan sekolah hari Minggu kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati kami ya Tuhan. Dan di sepanjang kehidupan kami, Engkau berkati segala aktivitas kami, sekolah kami, kesehatan kami, dan keluarga kami Tuhan. Semua hidup dan kehidupan kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa dan pengasihan-Mu. Amin. Nah, ibadah kita selesai, namun sebelumnya kita akan nyanyikan lagu Daki-daki 1, 2, 3. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku di kanan ada, di kiri ada, di atas di bawah pun kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Nah, ibadah kita selesai dan sampai bertemu di video yang selanjutnya ya adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selalu jaga kesehatan ya.